wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatid, pengasuh pembina Panti Asuhan Muhammadiyah Yai Dahlan yang saya hormati, anak-anakku semuanya, santriwan Panti Asuhan Dahlan yang berbahagia. Marilah kita bersyukur pada Allah sampai dengan hari ini kita selalu diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan untuk melakukan apa-apa yang perlu kita lakukan. Dan khususnya hari ini kita bisa berjumpa lagi di hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Nah sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal. Yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait dengan secara rutin pola ibadah kita, khususnya sholat. Pada pertemuan yang lalu, bukan Rebu kemarin tapi Rebu sebelumnya, itu kita bahas tentang bagaimana berdiri sholat untuk rakaat yang ketiga. Berarti secara umum untuk rakaat yang ketiga itu adalah setelah tahiyat awal. Setelah tahiyat awal. Tapi ada saya pikir tadi saya sudah telat karena Pak Afwan tadi masih rapat PCM, makanya tadi saya agak tergesa-gesa. Ada berdiri untuk rakaat yang ketiga tapi tidak pakai tahiyat awal. Apa itu? Sholat tarawih yang menggunakan sistem 4-4. Jadi keputusan Majelis Tarjih pimpinan pusat yang juga pimpinan daerah Kota Surabaya, sholat tarawih itu ada minimal 2 macam. Kalau jumlah rakaatnya tetap 11 ditambah 2 sebelumnya menjadi 13. Tapi ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ada yang hadisnya juga sahih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kalau sholat tarawihnya 4 rakaat salam atau sholat tahajudnya itu 4 rakaat sekali salam, maka tidak pakai tahiyat awal seperti sholat zuhur, asar, isya. Tidak. Kalau zuhur, asar, isya itu ada tahiyat awal. Tapi kalau sholat tahajud
sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan yang 4-4 itu tidak pakai tahiyat awal. Saya tidak tahu atau lupa saya ketika bulan Ramadan tahun kemarin di Masjid Al-Islam. Kalau di Al-Bayan itu sudah saya mulai 4 rakaat. Berarti 2 rakaat iftitah, 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat salam berarti 8, lalu 3 rakaat witirnya. Itu sudah saya mulai tahun yang lalu. Kalau informasinya sudah sekian banyak. Ini anak-anak. Lah, ini yang Pak Akhwan sampaikan kali ini adalah berdiri untuk sholat fardu, berdiri untuk rokaat yang ketiga, berarti setelah tahiyat awal, baik sholat yang 3 rokaat maghrib atau sholat yang 4 rokaat zuhur, asar, isya. Bagaimana polanya? Saya hanya mengingatkan kembali karena sudah pernah kita bahas. Kalau untuk rakaat yang ketiga setelah tahiyat awal, yaitu duduk iftiros dan duduk tasyahud atau tahiyat awal itu, maka berdirinya pakai angkat tangan. Jadi Allahu Akbarnya pakai angkat tangan. Jadi Allahu Akbar baru sekap. Kemarin saya sampaikan takbir dalam sholat yang angkat tangan ada berapa? 3, 4 kalau itu sholatnya lebih dari 2 rakaat. Tiga itu apa? Masih ingat? Takbiratul ihram, takbir intikal mau, ruku' dan i'tidal. Yang lain tidak. Ditambah 1 itu kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, yaitu kalau sholatnya ada tahiyat awal. Bangkit dari tahiyat awal itu pakai angkat tangan. Tetapi kalau 4 rakaat itu tadi Pak Akhwan sampaikan, kalau sholatnya sholat tahajud, sholat lail atau sholat tarawih yang menggunakan 4 rakaat, maka dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga karena tidak ada tahiyat, maka tidak pakai angkat tangan. Yang angkat tangan itu kalau berdiri dari tahiyat awal atau tasyahud awal. Nah, kalau sudah begitu takbirnya kembali seperti takbiratul ihram. Bagaimana? Tangan masih di atas. Tadi kalau berdiri Allahu Akbar baru sedekap, sama dengan takbiratul ihram. Lah untuk rakaat yang ketiga maka tidak sama dengan melaksanakan rakaat yang ke-1 dan kedua. Kalau rakaat pertama baca iftitah, baca Fatihah, baca surat. Rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, cuma tidak pakai doa iftitah. Lah, rakaat yang ketiga beda. Karena ada tahiyat awal. Karena ada tahiyat awal, rakaat yang ketiga ini
maka yang dibaca hanya surat Al-Fatihah, tidak pakai baca surat. Tetapi juga berbeda kalau rakaat yang ketiga dalam sholat tahajud, sholat tarawih yang tidak ada tahiyat awalnya, berarti sama dengan melaksanakan rakaat yang kedua dan seterusnya. Termasuk rakaat yang keempat sama apa? Ada Fatihah, ada surat. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu yang ada tahiyat awalnya, rakaat yang ketiga dan keempat tidak pakai baca surat, hanya baca Al-Fatihah. Itu saja yang perlu saya sampaikan, saya tegaskan. Kenapa saya tegaskan? Karena sudah pernah saya sampaikan, ini hanya sekedar untuk mengulang kembali. Ya. Nah, baca Fatihah itu baik sholat yang bacaannya sirri maupun sholat yang bacaannya jahr. Kalau sirri itu siang hari, zuhur, asar. Kalau jahr itu yang malam hari, maghrib, isya, subuh. Ya. Maka untuk rakaat yang ketiga setelah tahiyat ini semuanya hanya membaca Al-Fatihah dan dibaca sirri, tidak dibaca keras. Walaupun sholat malam hari, yaitu maghrib atau isya. Begitu selesai selesai duduk tahiyat awal, untuk rakaat yang ketiga hanya baca Al-Fatihah dan dibaca sirri, dibaca pelan, tidak boleh dibaca keras. Pak, kalau dibaca keras apa nggak boleh? Majelis Tarjih tidak memfatwakan seperti itu. Keputusan Majelis Tarjih untuk rakaat yang ketiga setelah tahiyat awal itu membaca sirri. Apa baca sirri itu? Pelan. Baca pelan. Oke ya. Tuh, anak-anak. Mudah-mudahan saya tidak lupa, Rabu depan akan saya berikan zikir setelah sholat menurut Rasulullah. Bacaan yang harus dibaca setelah sholat menurut Rasulullah. Nah, sekarang akan kembali saya sampaikan terkait dengan membaca zikir yang harus dibaca keras, karena ada pertanyaan dari masyarakat, tanya kepada Majelis Tarjih, apakah zikir itu boleh atau harus dibaca keras? Maka menurut Majelis Tarjih tidak seperti itu. Saya bacakan salah satu hadis yang disampaikan, ya. Artinya terutama ini masih zikir yang berjamaah. Berjamaah itu bersama-sama seperti di masjid-masjid itu loh, ya. Kan zikirnya bareng-bareng kan. Kalau di sekolah di Mufan itu juga zikirnya bareng-bareng kan. Ya, apakah itu boleh? Kalau di Mufan itu dilaksanakan bersama karena masih dalam taraf pembelajaran, supaya murid-murid itu segera hafal, itu aja. Tapi sesungguhnya zikir itu dibaca sendiri-sendiri. Nah, sebelum kami jelaskan secara rinci, maka Majelis Tarjih telah terlebih dahulu mencantumkan beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah tentang kaitannya dengan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat Ar-Ra'd ayat
28. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini ayatnya. Dan orang-orang yang beriman tatma'innul qulubahum, maka tenangkanlah hati kamu, hati mereka, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Kemudian surat Al-A'raf ayat 205, Allah juga berfirman, wadkur rabbaka, berzikirlah kamu, sebutlah nama Tuhanmu, fi nafsik, dalam jiwamu, tadarru'an wa khifah, dengan suara yang lembut dan pelan. Ya, itu surat Al-A'raf ayat 205. Kita nggak boleh membaca dengan keras. Ya, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang sebanyak-banyaknya itu adalah termasuk mengingat Allah. Wadkur rabbaka, dan sebutlah, zikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu dalam hatimu, tadarruan wa khifah, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara. Tidak boleh mengeraskan suara di waktu pagi, petang, dan jangan pula kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi zikir itu menurut Al-Quran tidak boleh dengan suara keras. Sekali lagi, kalau suara keras seperti yang dilakukan di Mufen, zikir setelah sholat itu dalam rangka pembelajaran supaya anak-anak segera hafal. Ini. Oleh sebab itu anak sekalian, maka menurut Majelis Tarjih menyampaikan berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas ini, maka kata pendapat atau fatwa Majelis Tarjih, ya, zikir itu dilakukan dengan khusyuk dan rasa takut. Makanya sampean kalau zikir ojo guyon, ya. Wong zikir menyebut nama Allah kok guyon. Ya harus dengan khusyuk dan rasa takut. Dilakukan dengan suara yang halus. Ini tidak kedengaran orang lain. Suara yang halus. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu. Tapi di sekolahan kok gitu, Pak? Kok banter? Tadi sudah saya sampaikan, dalam taraf pembelajaran. Kalau sudah bisa ya nggak usah ikut, nggak usah dikeraskan. Itu kalau belum bisa ikut supaya cepat hafal. Nah, yang ketiga, dilakukan dengan ikhlas, bukan karena untuk mencari popularitas. Sementara
banyak dilakukan oleh orang-orang dengan istilah istighosa gitu kan. Istighosa itu kan zikir bersama-sama, berdoa bersama-sama, yang pernah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya di Cugupalawan beberapa waktu yang lalu, dan sering kita mendengarkan ada istilah istighosa di masjid-masjid itu, ya kan? Nah itu bagaimana? Ya kita nggak boleh menyalahkan karena mereka punya keyakinan seperti itu, ya biar saja ya, Nazim ya, Nazim ya. Kita nggak boleh menyalahkan, biar aja. Tapi kita yang tahu, kita tidak boleh ikut-ikutan. Wong ngerti kok. Masa usah ngerti biasa nggak ngerti podo. Apa artinya ilmu kalau tidak dijalankan? Ya, makanya ilmu itu akan bermanfaat manakala ilmu yang didapat itu dikerjakan. Ada pepatah bahasa Arab. Pepatah itu kayak syair, kayak puisi. Kata Pak Jono parian, tapi pariannya parian bahasa Arab. Pantun, ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Jadi dapat ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, maka diibaratkan pohon yang tidak ada buahnya. Makanya ilmu yang Pak akan sampaikan itu dikerjakan. Lupa di rumah itu kadang-kadang masih seperti punya kepercayaan yang seperti yang dilakukan oleh orang banyak di masyarakat itu, ya sudah biarkan. Ya. Kamu harus punya prinsip. Kalau sekiranya tidak berani untuk menentang apa yang diyakini oleh orang tua kita, maka sampai mengamalkannya itu dasarnya dasar karena perintah dari orang tua. Sejurung jam 8 wis ngantuk. Oh, Angga. Oh, Zami. Ya. Kita harus begitu, dan ngantuk itu termasuk memerangi nafsu setan, harus diperangi. Ya. Itu yang jelas. Karena itu kita tidak boleh mengikutinya. Gitu ya. Apa raup? Ya. Rangga gak nguyuh ngising. Ya. Ning ngising gak iso ngantuk. Soalnya ngantuk gak iso metu. Oke ya. Gitu yang pertama. Jadi kalau berdoa itu dengan khusyuk. Oleh karena itu tidak perlu keras-keras dan tidak perlu berjamaah itu bareng. Istilah istighosa itu adalah berdoa bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, doa yang dipimpin. Kalau di SD, di SMP itu doanya dipimpin setelah sholat itu, ya. Sekali lagi itu dalam taraf pembelajaran. Kalau tidak dalam taraf pembelajaran ya tidak usah. Zikir itu dikerjakan sendiri. Oke. Kemudian anak-anak, ada lagi yang perlu Pak akan sampaikan. Ini penting terkait zikir terkait dengan amalan yang dilakukan setelah sholat. Ini
kebanyakan kalau kita melaksanakan sholat di masjid-masjid, kadang-kadang ya karena apa kok begitu? Karena nggak ngerti aja. Nah, apa itu? Begitu selesai sholat salam, kadang-kadang kiri kanan kita mengajak apa? Mengajak salaman, mengajak jabatan tangan. Lah bagaimana pendapat Majelis Tarjih? Di sini ada pertanyaan, berjabat tangan setelah sholat berjamaah dengan teman sesamanya banyak kita lihat. Apakah hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Maka jawaban dari Majelis Tarjih adalah bersalaman atau bersalam-salaman antara sesama orang Islam itu memang dianjurkan oleh Nabi. Dianjurkan. Bahkan Nabi menganjurkan salaman loh ya, bukan salaman setelah sholat, ini masih salaman. Kata Rasulullah SAW, kalau orang itu bersalaman, jabat tangan, itu dosanya gugur satu persatu. Sebelum salamannya itu dilepas tangannya, itu dosanya gugur satu persatu. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salaman. Ya? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tasofahu yad'abil ghillu angkulubihim, rawahul Bayhaqi. Artinya berjabat tanganlah kamu sekalian karena akan menghilangkan dosamu, akan menghilangkan dendammu atau dengkimu dan dari hatimu sekalian. Wong nek salaman, aku benci mbek kon, terus kamu salaman dengan saya, maka hati saya itu bencinya hilang. Saya dendam sama kamu ya Zami ya. Apa? Lah iya Zami. Umpamanya saya dendam sama kamu karena kau diulang kok turu, mangkel aku dendam. Tapi saya mengajak jabatan kamu, maka dendam saya ini hilang. Sembuh. Penyakit dendamnya, penyakit dengkinya, penyakit benci itu hilang. Karena apa? Sudah berjabat tangan. Karena itu jabatan tangan itu tidak hanya sekedar di tangan, tapi termasuk dengan hatinya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, tasofahu yad'abil ghillu angkulubikum. Berjabat tanganlah kamu sekalian, berjabat tanganlah kamu sekalian, karena berjabat tangan itu akan menghilangkan rasa dengkimu, rasa dendammu dari hati kamu. Hatinya sahih ini. Sekali lagi, ini masih jabatan tangan, belum ada hubungannya jabatan tangan saat setelah sholat, belum terjawab. Ini masih kaitannya dengan jabatan tangan saja. Nih, kemudian ada lagi hadis, ya, Rasulullah SAW an Samrata ibnu Jundubin radhiyallahu anhu qala, dari Samarah anak laki-laki Jundub, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila
setelah sholat menghadapi kami dengan mukanya. Ini masih terkait. Jadi Nabi itu, karena Nabi itu jadi imam sholat. Ini ada orang karena ketidakmengertiannya, setelah sholat itu kemudian menghadap ke serong ke kanan atau serong ke utara. Tidak benar. Yang boleh menghadap ke utara setelah begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah imam, bukan makmum. Bahkan Nabi kalau selesai sholat, Nabi itu menghadap kepada makmum, berarti Nabi berbalik menghadap ke makmum. Asalnya menghadap ke kiblat, begitu selesai salam, Nabi berputar menghadap ke makmum. Menghadapi kami, kata Samurah bin Ibnu Judab. Ini ada riwayat lain, Nabi itu setelah salam jadi imam, Nabi menghadap ke utara, berarti anggota kanannya itu yang ada di depannya makmum. Tapi makmumnya tidak. Nanti akan saya bacakan juga hadisnya. Makmum, orang yang sholat, ngomong aja. Orang yang sholat, baik sholat sendiri maupun sholat menjadi makmum, itu begitu selesai sholat, maka baca istighfar dan lain-lainnya, maka doa orang yang setelah sholat itu, selama dia tidak berubah, tetap duduk di tempat itu, dan sebelum batal, maka sekian atau 70 malaikat itu ikut mengaminkan doanya. 70 malaikat mengaminkan doanya orang itu. Artinya apa? Orang yang sholat posisinya masih apa? Posisi masih duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, tidak langsung tergesa-gesa bersimpuh, tergesa-gesa silo kayak kamu seperti ini. Ini kan karena bukan sholat. Tapi ada hadis, kalau orang itu posisi sholat, duduk tahiyat akhir, tawarruk, kemudian salam ke kanan dan salam ke kiri, lalu tidak berubah tempat duduknya, lalu dia berzikir dan berdoa, maka 70 malaikat itu mengaminkan doanya orang itu, selama orang itu tidak berubah tempat duduknya dan belum batal, belum kentut. Itu. Tapi kalau imam begitu selesai menghadap ke makmum. Ini kadang-kadang saya sering melihat kalau menjadi imam, begitu saya melihat ke makmum, menghadap ke makmum, berbalik, makmumnya itu ada yang berubah sikap duduknya, ada yang berpindah, walaupun geser sedikit. Itu kalau menurut Rasulullah sebaiknya tidak bergeser sampai dengan doanya selesai. Lah, bagaimana doa atau zikir setelah sholat? Insya Allah Rabu depan akan saya sampaikan. Kemudian ada hadis lagi terkait ini, rupanya terkait dengan jabatan tangan setelah sholat. Arek kok ya, kan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung jabatan sampai gerayo-gerayo, sampai kadang-kadang muter baliknya, ada kan? Ada.
Nah, bagaimana model seperti itu menurut faham Muhammadiyah? Nah, salah satu diantaranya dicantumkan dalam buku tanya jawab ini, an Abi Juhaifah radhiyallahu an, dari Abi Juhaifah, semoga Allah meridhoinya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar bil hajirati ilal bathai, Nabi telah keluar, ya, ini kemudian untuk berwudu. Ini saya baca sempurna aja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dalam suatu waktu yang musim panas, matahari ke Batok. Batok itu sebuah tempat. Lalu berwudu. Sejak itu beliau sholat duhur, ya. Fatawaddo summa sholat dzuri rakaataini wal asri rakaataini. Sholat duhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Loh, kok 2 rakaat? Karena Nabi telah pergi ke sebuah tempat yang namanya Batok, ya. Karena Batha maksudnya Batha. Karena Nabi bepergian berarti sholatnya itu karena sholat musafir, otomatis sholatnya dikosor. Paham ya? Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Summa sholat zuhra rakaataini wal asra rakaataini. Sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Wa baina yadaihi anzatun, ya, di hadapannya ditancapkan tongkat anza, ya, tamuru min waraiha, ditantapnya tongkat tadi itu wakomanas, dan para wanita juga berlalu di belakang tongkat itu. Artinya apa? Sampai kalau ke masjid pernah menjumpai ada kayak rekan gitu kan, taruh depan, kalau sholat taruh depannya gitu ya. Itu maksudnya supaya kalau ada orang lewat tidak lewat situ. Lah bagaimana kalau kita yang sudah masjidnya atau kita sholat pakai sajadah, nggak usah pakai tanda itu, tanda pembatas di depan itu, karena sudah sajadah, ya sajadah itu pembatasnya. Bagaimana kalau kita sholat di tempat atau di masjid tidak pakai sajadah tapi sudah ada garis sop, paham? Garis sop. Maka kalau ada orang lewat tidak boleh antara orang yang sholat dengan garis sop itu, harus di luarnya garis sop. Dengan kata lain, supaya orang yang mau lewat itu tidak lewat di depannya orang sholat. Itu, ya. Faja'alu ya'khuduna biyatihi wa yamsahuna biha wujuhahum. Nih. Kemudian dia bangunkan manusia memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wa baina yadaihi an zatun tamurru min waraiha. Kemudian dia memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyapa, ya, wajah mereka dengan tangannya. Aku pun memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku letakkan di wajahku. Artinya setelah megang tangan Nabi, letakkan di wajahnya. Aku rasakan tangan beliau memang lebih dingin dari salju dan lebih wangi dari bau
minyak kasturi. Itu. Nah, hadis-hadis ini ternyata juga dikomentari oleh Majelis Tarjih. Hadis di atas tidak menunjukkan adanya berjabat tangan setelah sholat. Jadi yang dimaksudkan, ada orang yang memegang tangan Nabi itu, meletakkan tangannya di tangan Nabi itu setelah selesai zikir. Tidak begitu selesai salam langsung jabatan tangan dia, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena tidak pernah dicontohkan, ya jangan dilakukan. Mengapa? Karena itu dilakukan berarti merubah tuntunan ibadah. Padahal ibadah itu sudah ditetapkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW bagaimana aturan-aturannya. Nah, tetapi setelah selesai sama sekali, artinya selesai semua dan jamaah telah mulai bubar karena Nabi datang di daerah baru dan masyarakat ingin mengenal Nabi secara lebih jauh, maka Nabi SAW membiarkan tangannya dipegang warga jamaah. Jadi Nabi itu tidak berjabat tangan yang ini loh, dicekel ambek wong-wong nyekel ini, dicekel no tangannya. Kemudian mereka yang pegang tadi itu bercerita bahwa tangannya Nabi itu dingin, sejuk, tapi tidak menunjukkan jabatan tangan ketika selesai salah. Makanya kalau ada masyarakat kemudian berjabatan tangan setelah selesai salam, itu tidak usah diikuti. Tidak usah diikuti. Kalau ada orang mengajak jabatan tangan, ya kita diam saja. Kalau sekiranya dia kok ngoyo itu apa? Agak maksa, ya layani gak apa-apa. Pelan-pelan, tapi nanti perlu diingatkan. Karena apa? Jabatan tangan setelah salam itu tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi jabatan tangan setelah salam itu tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad. Karena tidak ada tuntunannya, maka kita tidak perlu melaksanakan. Tanda kebapaan Nabi Muhammad SAW, tetapi bukan suatu tata cara setelah melakukan sholat jamaah lalu jabat tangan. Jadi tidak ada tuntunan jabat tangan. Ini terkait dengan itu. Sekarang bagaimana kalau wanita jadi imam sholat sesama wanita? Nih, ada pertanyaan begini, bagaimana dalilnya bila seorang wanita menjadi imam bagi sholat jamaah wanita? Shaf imam itu lurus dengan shaf makmum pada jamaah itu, dan imam itu berada di bagian tengah-tengah dari shaf itu. Kalau laki-laki imamnya kan depan ya, jamaahnya di belakang. Nah, kalau wanita, ini pertanyaan, apakah imamnya seorang wanita, jamaahnya wanita, kemudian shafnya itu jejer antara imam dan makmum? Maka jawabannya singkat ini. Hadis-hadis atau lebih tepatnya dinamakan asar karena hal itu perbuatan sahabat. Asar itu perbuatan sahabat. Karena Nabi itu laki-laki, maka Nabi tentu tidak pernah sholat bersama perempuan. Dan Nabi tidak pernah melakukan imam perempuan dengan shaf perempuan. Yang melakukan itu adalah para
sahabat, karena sahabat namanya bukan hadis tapi namanya asar. Dulu pernah saya sampaikan, ada firman wahyu itu Allah, ada hadis sandarannya Nabi, ada asar sandarannya para sahabat, ada khobar atau kabar sandarannya manusia biasa. Kalau ada orang memberitakan dari orang lain itu namanya kabar. Kalau berita yang diberitakan itu para sahabat Rasulullah namanya asar. Kalau ada berita yang diberitakan itu ucapan atau perbuatan Nabi namanya hadis. Kalau ada berita yang diberitakan itu wahyu Allah maka namanya firman. Beda-beda kan? Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda atau hadis. Kalau sahabat namanya asar, kalau manusia namanya kabar. Kalau kabarnya berwujud kertas, maka kertasnya dinamakan surat. Karena itu kabar dinamakan surat kabar. Makanya surat kabar ya koran itu. Karena berita antar sesama manusia. Nah, ada asar begini. Antami mata binti salamata kola. Dari Tamimah, anak perempuannya Salamah, dia berkata, Inna Aisyata, sesungguhnya Aisyah, Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, ammatin nisa'a fi sholatil maghribi faqamat wasatohunna wajarot bil qiraah. Sesungguhnya Aisyah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah maaf radhiyallahu anha, mengimami para wanita dalam salat maghrib. Beliau berdiri di tengah-tengah jamaah dan menjabarkan qiraah. Menjabarkan qiraah itu mengeraskan, menjaharkan. Nah, ini hadisnya. Dua orang ngadeg, dua orang berdiri. Weh, ini ngadeg kok. Kamu berdua ini? Iya. Ojo ngantuk, ngadeg, cegah ngantuk. Yes. Sini. Gak, lapo izin. Karena saya jadi imam, saya laki-laki, ini laki-laki. Maka imamnya seperti ini, makmumnya. Paham ya? Loh lah ngomong di ilham itu apa? Ilham itu kadang-kadang kan, aku kemarin dapat ilham. Apa itu? Bukan ilham iki. Kayak semacam ada bisikan-bisikan kebaikan. Nek bisikan kejelekan itu wangsit. Nah, tapi kalau ini perempuan, saya perempuan. Tadi ada bahasanya Aisyah termasuk sahabat Rasulullah, bukan Rasulullah. Kalau ada jamaah podo wedoe, imamnya dengan makmumnya ya gini. Ini imam, ini makmum. Kalau sop pertama penuh, ya di belakangnya. Ini kalau jamaah sholat sama-sama perempuan, yang imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Begini, tidak di depan. Kalau depan ini adalah laki-laki. Kalau perempuan ini. Tadi sudah saya bacakan asarnya. Ini. Jadi Allahu Akbar sama. Suaranya dikeraskan karena sholat malam hari, sholat maghrib tadi kan. Ceritanya kan sholat maghrib. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar ya bacaannya pelan, bacaannya siri. Paham ya? Yes. Juga ngantuk. Nih. Jadi nanti sampean apakah itu di sekolah, apa itu saat ada acara apa, pertemuan apa, kemudian kok ada
sholat jamaah, ikut berjamaah sama-sama, laki perempuan ya. Tapi ada teman yang perempuan kemudian sholat berjamaah sama-sama perempuannya, kemudian kok susunan antara imam dan makmumnya seperti orang laki-laki, maka nantinya setelah selesai bisa diingatkan. Atau mungkin sebelum melaksanakan sholat diberitahu, Mbak, kalau sholat antara imam dengan makmum sama-sama perempuannya, imamnya itu jejer, tidak seperti sholat berjamaah laki-laki, imam di depan, makmum di belakang, tapi jejer. Ya tentunya ada yang berpendapat, loh mana yang jadi imam? Supaya tahu, ya bisa juga ada yang berpendapat imamnya itu sedikit maju kira-kira setengah kaki. Ben ketok sing moncol mengarep ini yang jadi imam. Hanya itu saja. Tapi prinsipnya jejer persis. Kalau misalnya imamnya agak ke depan sedikit, setengah kaki gini katakanlah begitu, boleh. Supaya makmum yang lain tahu bahwa yang jadi imam itu orang ini. Itu ya. Itu terkait dengan pola imam sholat yang sama-sama perempuan. Oke, itu aja. Hari ini ada yang ditanyakan? Nggak ada Pak, karena saya ngantuk tadi gak ketok belas, gak kerungu belas ya. Zam-zami ya. Zami. Zam-zami ya. Cuma Pak kan gampang nongilin kan zami gitu aja. Air zam-zam. Mungkin dulu ibunya ketika melahirkan kamu mungkin ada sejarahnya mungkin. Ya. Sama dengan saya pernah punya murid namanya anaknya Muhammad Ribut. Sekarang anaknya masih hidup atau sudah meninggal. Anak Bandarjo. Sejarahnya apa? Ternyata dia dilahirkan malam hari dan saat lahir itu terjadi angin puting beliung. Muter tadi ribut wong. Wis dijenengi Ribut. Ana sing arek iku lahir dijenengi Rebo. Karena orang dulu nek jenengi anak pokoknya sak ketemune. Mergo lahirnya hari Rebo dijenengi Rebo. Ana sing dijenengi Paing. Ana dijenengi Setu. Setu itu Sabtu. Ngomong Sabtu gak iso, orang dulu itu nama Setu. Nah. Ya karena bersyukur kepada Allah dijenengi Syokran, bukan Syukron. Ngomong Syukron gak iso. Muhammad Syukron gak, tapi Syokran. Ya, Syokran. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ilmu walaupun sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.